Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera teruntuk kita semuanya, sahabat Kibayushima, dimanapun panjenengan berada. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan yang berkuasa selama 300 tahun, lebih 3 abad. Kerajaan ini pernah menguasai seluruh Nusantara, bahkan sampai ke luar Indonesia yang Indonesia miliki sekarang. Kerajaan ini bernama Kerajaan Majapahit, sahabat. Siapa sih yang tidak kenal dengan Majapahit? 300 abad, 300 tahun. Berarti sampai keturunan yang kesekian, karena sifatnya adalah monarki absolut, dari ayah turun ke putra menjadi raja, turun ke cucu, turun ke cicit, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak pernah ada orang luar bisa menguasai kerajaan Majapahit ini. Jadi turun temurun sampai Brawijaya yang ke-7, sahabat. Nah, sangat asik apabila kita telusuri sejarah yang terkait dengan kerajaan Majapahit ini. Bermula dari seorang menantu Kartanegara, Raden Wijaya, yang dikalahkan oleh Bupati Gelang-Gelang. Dengan pelariannya mendirikan sebuah desa yang di Tanah Terik Mojokerto sekarang. Kemudian berdirilah suatu kerajaan yang sangat besar. Ada seorang patih yang namanya Patih Gajah Mada dengan raja masih cicitnya Raden Wijaya, yang menyatukan seluruh Nusantara dengan Sumpah Palapanya. Tetapi pada hitungan tahun 1527, sahabat, berarti mulai 1293 ke 1527 itu 334 tahun ya, luar biasa. Nah, ayo bersama-sama kita telusuri sejarah ini secara singkat. Tidak pakai lama, kita sudah bisa menguasai sejarah terkait dengan kerajaan Majapahit. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah, sahabat, pada tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya memulai mengadakan perluasan kekuasaan selepas dari hancurnya Kadiri, yakni di Delta Brantas, mendirikan sebuah dinasti baru yang dinamakan Majapahit. 16 tahun beliau bergelar Kertarajasa Jayawardhana sebagai Raja Majapahit yang pertama. Dilanjutkan para putra, cucu, cicit beliau, Sri Rajasa Negara sampai Hayam Wuruk pada 1389, yang kala itu Majapahit mencapai puncaknya dengan seorang patih yang bernama Gajah Mada, di mana bisa menyatukan seluruh Nusantara dengan Sumpah Palapanya. Tidak akan mau makan enak sebelum Nusantara bersatu. Dilanjutkan para keturunan beliau sampai pada Brawijaya III. Sebetulnya, sahabat, setelah wafatnya Patih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, kepemimpinan Majapahit ini sudah tidak lagi bisa mempertahankan kejayaannya. Pada puncak kelemahannya, yakni pada Brawijaya keempat tahun 1468, Bre Pandan Salas, ini mulai ada beberapa ketidakcocokan antara keluarga yang satu dan yang lainnya. Brawijaya V atau Bre Kertabumi 1468 sampai 1478, 10 tahun menguasai Majapahit.
sudah ada masuk budaya-budaya baru yang membawa ajaran agama Islam. Kertabumi dan Raden Wijaya yang beliau ada kesamaan-kesamaan baik secara fisik maupun pola pikirnya, yang menerima berbagai macam paham agama, diberikan keleluasaan untuk mengembangkan ajarannya. Brawijaya 6 1489 sampai Brawijaya 7 sahabat, Patih Udara 1527 mengakhiri dari dinasti yang berkuasa selama 234 tahun ini, yang mana akhir dari runtuhnya Majapahit ini berdirilah kerajaan Islam di Demak. Ada beberapa peninggalan yang merupakan peninggalan sejarah dari masa Majapahit. Ada Candi Tikus, ada Candi Rimbi, dan ada singgasana di Ngetos Nganjuk tepatnya. Demikian yang dapat Ki Bayu sampaikan sekilas terkait dengan masa berdiri sampai runtuhnya kerajaan Majapahit. Tetap dukung Ki Bayu Sima. Terima kasih.